Halo sahabat Bunda, selamat datang di channel kami. Di sini, kita akan berbagi cerita penuh emosi, mulai dari tawa hingga air mata. Dalam kisah-kisah yang terinspirasi dari pengalaman hidup nyata. Jangan lewatkan setiap cerita menyentuh yang akan membuat hati Anda terasa lebih hidup. Yuk, tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Saya doakan buat sahabat Bunda yang sudah like dan subscribe semoga selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya, amin ya robbal alamin. Mari kita mulai perjalanan penuh makna ini bersama. Selamat menikmati kisah-kisah yang kami sajikan. Namaku Alisa, seorang wanita yang dulu penuh dengan percaya diri. Sebelum menikah, aku adalah seorang pegawai bank yang cukup sibuk. Jadwal kerja yang padat membuat tubuhku tetap terjaga karena sering beraktivitas dan selalu memperhatikan penampilan. Dengan tinggi badan 165 cm dan berat sekitar 50 kg, banyak yang mengatakan aku terlihat proporsional dan menarik. Aku sering mendapat pujian dari teman-teman kerja. Bahkan tak jarang orang asing pun mengomentari betapa aku terlihat selalu segar dan penuh semangat. Hidupku berubah saat aku bertemu dengan Andri. Dia seorang pengusaha muda yang menawan, dengan kepribadian yang penuh perhatian. Awalnya aku tak percaya dia tertarik padaku, mengingat banyak wanita lain yang lebih cantik dan menarik di sekitarnya. Tapi Andri selalu bersikeras bahwa aku adalah orang yang dia cari. Perhatian kecilnya, seperti memastikan aku makan siang tepat waktu atau menemaniku lembur dengan membawa kopi, membuatku merasa dihargai. Sikapnya yang lembut dan caranya menghormati keluargaku membuat aku semakin yakin bahwa dia adalah pria yang tepat untukku. Setelah 2 tahun berpacaran, kami memutuskan menikah. Pernikahan kami berlangsung meriah, penuh dengan doa dan harapan baik dari keluarga dan teman-teman. Aku merasa seperti wanita paling beruntung di dunia. Andri selalu mengatakan bahwa aku adalah cinta sejatinya, dan aku percaya sepenuhnya pada janji-janjinya. Ia bahkan pernah berkata di depan orang tua kami bahwa aku adalah pusat hidupnya. Aku akan selalu mencintaimu, apapun yang terjadi, katanya dengan mantap saat resepsi pernikahan kami. Awal pernikahan kami berjalan mulus. Andri adalah suami yang pengertian dan mendukung. Aku memutuskan untuk berhenti bekerja setelah menikah karena kami berencana memiliki anak secepatnya. Andri setuju dengan keputusan itu, bahkan mendorongku untuk lebih fokus pada keluarga. Kamu sudah bekerja keras sebelum ini, sekarang waktunya kamu menikmati hidup tanpa tekanan, katanya sambil tersenyum sambil menggenggam tanganku. Aku merasa dihargai dan dicintai, sehingga aku yakin keputusan ini adalah yang terbaik. Setahun setelah menikah, aku hamil anak pertama kami. Kehamilan itu adalah momen yang sangat membahagiakan, meski penuh tantangan. Tubuhku mulai berubah. Berat badanku bertambah. Kulitku tak lagi secerah dulu, dan aku mulai merasa mudah lelah. Andri tetap bersikap baik di awal kehamilan. Dia sering mengajakku berjalan-jalan sore atau membawakanku makanan yang aku inginkan. Ketika aku mengeluh tentang nyeri punggung atau mual di pagi hari, dia selalu mencoba membuatku nyaman. Aku berpikir, inilah cinta sejati, yang menerima aku apa adanya. Namun, segalanya mulai berubah ketika kehamilanku memasuki trimester ketiga. Aku merasa Andri mulai menjaga jarak. Dia tak lagi sering memujiku seperti dulu. Bahkan, dia mulai sering pulang terlambat dengan alasan pekerjaan. Aku mencoba mengerti, berpikir bahwa mungkin dia juga merasa stres dengan tanggung jawab baru sebagai calon ayah. Aku berusaha untuk tidak terlalu memikirkan perubahan sikapnya. Tapi jauh di dalam hati, aku mulai merasakan kekhawatiran yang tak bisa kujelaskan. Setelah melahirkan, hidupku berubah drastis. Aku menjadi ibu dari seorang bayi laki-laki yang sehat dan lucu. Kami memberinya nama Arka. Tapi perjuanganku tak berhenti di sana. Proses melahirkan yang sulit membuat tubuhku mengalami banyak perubahan. Berat badanku meningkat hingga 75 kg. Kulitku terlihat kusam, dan rambutku sering rontok. Waktu untuk diriku sendiri hampir tidak ada karena Arka membutuhkan perhatianku setiap saat. Tidurku sering terpotong-potong, dan aku merasa lelah setiap hari. Meskipun begitu,
Aku merasa bahagia karena Arka adalah anugerah yang sangat besar dalam hidupku. Andri, yang awalnya tampak antusias dengan kelahiran Arka, mulai semakin sibuk dengan pekerjaannya. Dia sering berada di luar rumah, menghadiri rapat atau bertemu klien. Setidaknya itu yang dia katakan padaku. Aku mencoba memahami bahwa mungkin pekerjaannya memang membutuhkan waktu lebih banyak, apalagi dengan tanggung jawab baru sebagai ayah. Namun, aku tak bisa mengabaikan perubahan kecil dalam sikapnya yang membuatku bertanya-tanya. Setiap kali dia pulang, dia terlihat terburu-buru dan lebih sering menyibukkan diri dengan ponselnya. Ketika aku berusaha mengajaknya berbicara, dia hanya menjawab singkat atau mengatakan bahwa dia lelah. Malam-malam kami yang dulu sering dihabiskan dengan berbincang panjang tentang rencana masa depan kini terasa hampa. Andri lebih banyak diam, dan jikapun berbicara, topiknya hanya seputar pekerjaan atau hal-hal yang terasa dangkal. Aku mulai merasa terabaikan. Ada malam-malam di mana aku mencoba mengenakan pakaian yang lebih rapi atau menyisir rambutku dengan lebih telaten sebelum dia pulang, berharap dia akan memperhatikan usahaku. Tapi, alih-alih memujiku seperti dulu, dia hanya melewatiku begitu saja, seolah aku tak ada di ruangan yang sama. Aku mencoba mengingatkan diriku sendiri bahwa ini mungkin hanya fase, bahwa semuanya akan membaik seiring waktu. Pada suatu malam, aku memberanikan diri untuk berbicara dengannya. Andri, aku merasa kita jarang berbicara seperti dulu. Apakah ada yang salah? Tanyaku dengan hati-hati. Andri mengangkat wajahnya dari ponsel, menatapku sebentar, lalu berkata dengan nada datar. Gak ada apa-apa, Alisa. Aku cuma sibuk. Jangan pikir yang aneh-aneh. Setelah itu, dia kembali sibuk dengan ponselnya, meninggalkanku dengan perasaan hampa. Hari-hari berikutnya tidak banyak berubah. Aku semakin larut dalam rutinitas merawat Arka, sementara Andri tenggelam dalam dunianya sendiri. Setiap malam, aku berharap dia akan bertanya bagaimana hariku atau mengomentari perkembangan kecil Arka yang baru saja belajar menggenggam mainan. Namun, perhatian yang dulu begitu melimpah kini seperti sirna. Aku mencoba bertahan, meyakinkan diriku bahwa semua ini hanya ujian kecil dalam pernikahan kami. Lagi pula, aku percaya pada cinta Andri, cinta yang pernah dia nyatakan dengan penuh keyakinan di awal hubungan kami. Tapi jauh di dalam hatiku, aku tahu ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang mungkin tidak bisa kembali seperti dulu. Hari-hariku terasa semakin sibuk sejak aku mulai menyusui Arka. Menyusui adalah pengalaman yang luar biasa sekaligus menantang. Aku harus memastikan asupan makananku cukup, tidak hanya untuk energiku sendiri, tetapi juga untuk kebutuhan gizi Arka. Tubuhku bekerja 2 kali lipat, dan aku merasa lapar hampir sepanjang waktu. Tidak jarang aku harus makan dalam porsi besar, bahkan lebih dari biasanya. Aku mulai terbiasa dengan rutinitas ini, menyusui, makan, mengurus rumah, menyusui lagi, dan terus begitu. Terkadang aku merasa bersalah ketika piringku terlihat lebih penuh dibandingkan piring Andri. Aku mencoba membenarkan hal itu dalam pikiranku. Ini bukan soal rakus. Ini soal Arka. Aku harus memastikan ASIku cukup untuknya. Aku sering bercanda dengan diriku sendiri. Alisa, tubuhmu memang berubah, tapi lihat Arka. Dia sehat dan ceria. Bukankah itu yang terpenting? Tetapi di sisi lain, aku juga tidak bisa sepenuhnya mengabaikan kenyataan bahwa tubuhku menjadi lebih besar. Pakaian lamaku banyak yang tidak muat lagi, dan setiap kali melihat cermin, aku merasa sedikit asing dengan diriku sendiri. Suatu sore, aku duduk di ruang makan setelah menyelesaikan tugas rumah. Aku memutuskan untuk makan lebih awal sebelum menyusui Arka lagi. Di piringku ada nasi, ayam goreng, sayur lodeh, dan beberapa potong tempe. Setelah selesai, aku merasa masih lapar dan mengambil sepotong kue dari kulkas. Saat aku sedang menikmati gigitan pertamaku, Andri masuk ke dapur. Dia baru pulang kerja, dasinya masih tergantung longgar di lehernya, dan wajahnya terlihat sedikit lelah. Namun, yang membuatku terkejut adalah tatapan dinginnya. Dia berdiri di ambang pintu dapur sambil memandangku. Alisa, kamu nggak capek makan terus? Tanyanya tiba-tiba. Nada suaranya tidak sekadar bercanda, ada sinis yang terselip di sana.
Aku menelan kueku dengan susah payah dan menatapnya. Bingung harus menjawab apa. Aku kan menyusui. Andri. Wajar kalau aku butuh makan lebih banyak. Jawabku. Mencoba terdengar tenang. Dia mendekat sambil membuka botol air minum dari kulkas. Tapi kamu kayak nggak ada berhentinya. Tadi aku lihat porsi makanmu. Itu porsi laki-laki. Liz. Gak heran kalau badanmu tambah gede. Ucapannya menusuk seperti jarum tajam. Aku terdiam, menatap piring kosong di depanku. Dulu, Andri selalu menjadi pendukung terbesarku. Dia memujiku di saat aku merasa tidak percaya diri. Tapi kata-katanya hari ini seperti tamparan. Andri, aku cuma ingin memastikan Arka dapat nutrisi yang cukup. Kalau aku nggak makan, ASIku bisa berkurang. Kataku, mencoba menjelaskan dengan suara pelan. Dia hanya mendengus pelan dan berjalan keluar dari dapur tanpa berkata apa-apa lagi. Aku duduk diam di kursi dapur, mencoba menahan air mata. Kata-katanya terus terngiang di kepalaku. Apa aku benar-benar berubah sejauh itu? Apa tubuhku yang sekarang membuatnya tidak lagi melihatku seperti dulu? Hari-hari berikutnya, ucapan Andri menjadi semakin sering dan tajam. Suatu hari, aku sedang menyusui Arka di ruang tamu sambil ngemil keripik kentang. Andri yang baru saja duduk di sofa melirikku dengan tatapan tidak suka. Kamu nggak bosan ngemil terus? Tanyanya sambil menghela napas. Aku menelan ludah. Aku lapar. Andri. Lagi-lagi, ini wajar untuk ibu menyusui. Aku mencoba menjelaskan lagi, tapi responsnya hanya gumaman kecil. Malamnya, saat makan malam, aku mengambil tambahan nasi. Andri yang duduk di seberangku mengangkat alis. Mau sampai kapan begini? Liz, kamu nggak takut tambah gemuk? Katanya sambil memasukkan sendok ke mulutnya. Aku tidak menjawab. Suasana makan malam berubah dingin. Aku merasa semakin terpojok setiap kali makan di depannya. Aku mencoba mengurangi porsi makanku agar dia tidak mengomentariku. Tapi itu malah membuatku lelah dan membuat produksi ASIku berkurang. Aku akhirnya kembali makan seperti biasa, meski harus menahan rasa malu setiap kali dia mengamati piringku. Ketegangan ini membuatku semakin merindukan Andri yang dulu. Dulu, dia selalu memelukku dan berkata aku cantik. Apapun yang terjadi, dia selalu memastikan aku merasa nyaman. Kini, kata-kata manisnya digantikan oleh komentar sinis dan ekspresi merendahkan. Aku mencoba berbicara dengannya tentang perasaanku, tetapi dia selalu mengalihkan pembicaraan atau bahkan menyalahkanku. Aku cuma ngingetin kamu supaya jaga badan. Ini juga demi kesehatanmu sendiri, katanya ketika aku memberanikan diri membicarakan sikapnya. Tapi aku tahu itu bukan alasan sebenarnya. Perubahan tubuhku setelah melahirkan telah mengubah cara dia memandangku, dan itu menyakitkan. Ada malam-malam di mana aku menangis diam-diam setelah Andri tertidur. Aku merasa sendirian dalam pernikahan kami. Arka adalah satu-satunya sumber kebahagiaanku sekarang. Aku berusaha keras untuk tidak menunjukkan kesedihan di depan Arka. Aku harus kuat, bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk anakku. Namun, jauh di dalam hatiku, aku bertanya-tanya, sampai kapan aku bisa bertahan menghadapi perubahan sikap Andri ini? Suatu malam, aku memutuskan untuk menenangkan pikiranku dengan berjalan-jalan di taman kecil di belakang rumah. Arka sudah tidur, dan udara malam yang sejuk membuatku sedikit rileks. Di bawah cahaya bulan, aku merenungkan semuanya. Apakah aku yang salah? Apakah aku terlalu berlebihan memikirkan kebutuhan Arka dan mengabaikan diriku sendiri? Namun, aku juga merasa tidak adil jika harus menyalahkan diriku sepenuhnya. Aku telah melakukan yang terbaik. Tubuhku mungkin tidak sempurna seperti dulu, tapi itu adalah tubuh seorang ibu yang memberikan hidup dan nutrisi untuk anaknya. Jika Andri tidak bisa menghargai itu, maka mungkin masalahnya bukan pada aku. Aku tahu aku harus berbicara serius dengan Andri, tapi aku masih mencari waktu yang tepat. Aku berharap dia bisa mengerti bahwa perubahan ini adalah bagian dari perjalanan kami sebagai orang tua. Aku berharap dia bisa kembali menjadi pria yang dulu, pria yang mencintaiku apa adanya, tanpa syarat. Pagi itu terasa lebih dingin dari biasanya. Mungkin bukan udara yang berubah,
melainkan hatiku yang kian membeku. Perdebatan panjang semalam masih tergiang-giang di kepala. Andri, suamiku, mengeluhkan penampilanku, menyebutku terlalu sibuk dengan Arka hingga lupa memperhatikan diriku sendiri. Lis, kamu gak kayak dulu lagi. Aku kangen sama kamu yang selalu cantik, perhatian, gak cuma fokus sama anak, kata Andri dengan nada kesal, seolah-olah aku bisa mengabaikan semua tanggung jawab yang menumpuk. Dia tidak melihat bagaimana aku mencoba untuk menjalani peran sebagai istri, ibu, dan pekerja rumah tangga dalam satu waktu. Setiap pagi aku terbangun lebih awal, menyiapkan sarapan, memastikan Arka diberi makan, dan menjaga rumah tetap rapi. Semua itu kulakukan demi dia dan keluarga kecil kami. Namun, sepertinya itu tidak cukup. Perkataan Andri terasa seperti cambukan yang membuatku merasa gagal. Bukankah aku melakukan semua ini demi keluarga kami? Demi Arka? Demi dia? Tetapi Andri seolah tidak peduli. Setelah perdebatan itu, dia memilih tidur membelakangiku, membuatku merasa seperti orang asing di ranjang kami sendiri. Keesokan paginya, Andri sudah pergi ke kantor lebih awal tanpa sepatah kata. Tidak ada ciuman selamat tinggal, tidak ada tatapan hangat, hanya deru mesin mobilnya yang memudar di kejauhan, meninggalkan aku dalam keheningan. Aku duduk di ruang tamu dengan secangkir teh yang nyaris dingin, menatap kosong ke arah jendela. Arka sudah tertidur setelah menyusu. Biasanya, melihat wajah polosnya bisa memberiku semangat, tetapi kali ini rasanya berat. Terlalu banyak yang mengganggu pikiranku. Apa yang sebenarnya Andri inginkan? Apakah aku benar-benar berubah seperti yang dia bilang? Ataukah ini hanya alasan untuk menutupi sesuatu yang lebih besar? Hari itu berlalu tanpa semangat. Aku menjalani rutinitas seperti robot, menyelesaikan pekerjaan rumah, memasak, dan memastikan Arka mendapat perhatian penuh. Namun, di balik semua itu, pikiranku terus dihantui oleh perubahan sikap Andri yang semakin nyata. Tidak ada lagi tatapan hangat darinya. Setiap percakapan kami menjadi semakin dingin dan terisi dengan keheningan. Malamnya, Andri pulang lebih larut dari biasanya. Aku sengaja menunggunya di ruang tamu, mencoba mencari keberanian untuk membahas semuanya. Saat dia masuk, aroma parfum yang asing langsung tercium, membuatku terkejut dan bingung. Aku sudah mengenal bau parfumnya dengan sangat baik, tetapi ini bukan bau yang biasa dia pakai. Kenapa? Andri, kamu makin sering pulang malam. Ada apa sebenarnya? Tanyaku langsung, mencoba tegas meskipun hatiku berdebar kencang. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia terkejut, tetapi hanya sebentar. Ekspresi wajahnya berubah menjadi dingin, seperti biasa. Kerjaan lagi banyak. Lis, aku harus meeting sama klien sampai malam. Jawabnya, seolah itu adalah alasan yang cukup. Meeting sampai malam? Terus terang aku khawatir. Andri, kamu sering menghindar, jarang ngobrol sama aku. Kita ini kenapa, sih? Tanyaku lagi, kali ini lebih keras, berharap dia bisa memberi penjelasan yang lebih jelas. Dia menghela napas panjang, terlihat malas menanggapi. Lis, aku capek. Aku kerja keras buat keluarga ini, buat kamu dan Arka. Kamu malah curiga yang aneh-aneh, ujarnya dengan nada yang lebih dingin. Tapi aku kangen kita yang dulu, Andri. Suaraku nyaris berbisik, berharap dia bisa merasakan ketulusanku. Aku merindukan Andri yang dulu. Andri yang selalu perhatian, yang tak segan menunjukkan cintanya. Namun, dia hanya menggeleng dan berkata, besok kita ngobrol. Aku capek. Aku hanya bisa terdiam saat dia masuk ke kamar, meninggalkanku dengan rasa hampa yang semakin dalam. Rasa khawatir dan kesepian mulai merayapi hatiku. Aku mulai merasa bahwa ada yang berubah, sesuatu yang lebih dari sekadar pekerjaan atau masalah rumah tangga biasa. Hari-hari berikutnya, sikap Andri semakin mencurigakan. Dia sering memegang ponsel bahkan saat makan malam. Jika aku mendekat, dia buru-buru menutup layar atau memasukkan ponsel ke saku, seolah-olah takut aku melihat sesuatu. Aku mencoba menahan diri, tetapi rasa gelisah ini sulit diabaikan. Kenapa dia selalu begitu? Apa yang dia sembunyikan dariku? Hingga suatu sore,
Aku menemukan kesempatan. Saat Andri mandi, ponselnya tergeletak di meja makan. Dengan tangan gemetar, aku memberanikan diri untuk membukanya. Hatiku berdebar sangat kencang. Aku tahu ini adalah pelanggaran privasi, tapi aku merasa terpojok. Aku harus tahu apa yang terjadi, apa yang sebenarnya terjadi dengan Andri. Ada pesan masuk dari kontak bernama Tara. Isinya membuat jantungku serasa berhenti. Terima kasih sudah nemenin aku semalam. Kamu selalu bikin aku nyaman. Jangan lupa malam ini, ya, memberikan ciuman. Dadaku sesak, tanganku gemetar. Siapa Tara? Apa maksud pesan ini? Aku mencoba membuka percakapan lainnya, tetapi langkah kaki Andri yang keluar dari kamar mandi membuatku panik. Aku buru-buru menaruh ponsel itu dan berpura-pura sibuk di dapur. Liz, aku keluar dulu. Ada urusan sama klien, katanya sambil mengenakan jaket, tampak gelisah. Aku tidak menjawab, hanya mengangguk kecil sambil menahan air mata. Begitu dia pergi, aku terduduk lemas di lantai dapur. Dunia seolah runtuh. Setiap kata yang diucapkan Andri semalam kini terasa seperti kebohongan besar. Tara, siapa dia? Apa hubungan mereka sebenarnya? Aku merasa sangat bingung dan terluka. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiran tentang pesan-pesan itu terus menghantui pikiranku. Aku merasa dikhianati. Bagaimana bisa Andri, yang dulu selalu memujaku dan menunjukkan cintanya, berubah begitu saja? Aku merasa kehilangan kendali atas hidupku. Apa yang harus kulakukan? Aku tahu aku harus mencari tahu lebih banyak. Namun aku juga tidak ingin terburu-buru mengambil langkah yang bisa merusak semuanya lebih jauh. Hari berikutnya, aku menyusun rencana. Aku tahu aku harus tetap tenang demi Arka. Ketika Andri pergi bekerja, aku memeriksa ponselnya lagi. Aku memotret layar percakapan mereka, menyimpan setiap detail sebagai bukti. Pesan-pesan itu menunjukkan bahwa hubungan mereka sudah berlangsung lama. Tara sering mengirim pesan mesra, dan Andri membalasnya dengan kata-kata yang dulu hanya dia ucapkan padaku. Ada juga bukti bahwa mereka sering bertemu di hotel. Hatiku hancur, tetapi aku tahu ini belum saatnya untuk bertindak. Aku harus menyusun langkah yang tepat. Aku harus mencari tahu lebih banyak, lebih dalam. Jika Andri berpikir dia bisa bermain-main tanpa konsekuensi, maka dia salah besar. Aku mulai mencari tahu tentang Tara. Lewat media sosial, aku menemukan bahwa dia adalah rekan kerja Andri. Wajahnya cantik, tubuhnya ramping, penampilannya selalu rapi. Mungkin itulah yang membuat Andri tertarik. Tetapi aku tidak ingin terburu-buru mengambil tindakan. Aku harus menyusun langkah yang tepat. Jika aku bertindak gegabah, aku bisa saja merusak hidupku sendiri. Namun, aku merasa tidak bisa tinggal diam. Aku tidak hanya seorang istri yang terluka, tetapi juga seorang ibu yang harus melindungi masa depan anaknya. Aku bertekad untuk menghadapi Andri dengan bukti yang kuat. Aku tidak akan lagi menjadi istri yang terluka dalam diam. Ini saatnya untuk mengambil kendali kembali atas hidupku. Aku mulai menyusun langkah demi langkah. Setiap keputusan harus tepat. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Andri harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Aku akan memastikan Arka tumbuh dalam lingkungan yang sehat, tanpa ada lagi kebohongan yang merusak segala sesuatunya. Tentu, ini bukan akhir dari segalanya. Ini hanya awal dari babak baru dalam hidupku yang penuh dengan tantangan dan perjuangan. Tetapi aku tahu satu hal, aku tidak akan pernah menyerah. Pagi itu, seperti biasa, Andri bersiap-siap untuk bekerja. Namun kali ini, ada yang berbeda. Sesaat sebelum dia berangkat, dia menghampiriku dengan senyum yang sudah lama tak terlihat. Senyum yang dulu selalu membuatku merasa aman. Namun sekarang, senyum itu terasa palsu. Seolah dia berusaha meyakinkanku agar tak ada yang curiga. Liz, aku ada perjalanan bisnis keluar kota. Ini penting buat perusahaan. Aku butuh waktu untuk fokus dan kerja keras. Kamu tahu kan? Katanya, dengan nada yang seolah meminta pengertian. Aku hanya mengangguk, mencoba tetap terlihat tenang meski ada rasa tak enak yang mulai menyelimuti hati. Andri mencium keningku,
seperti biasa, dan buru-buru pergi. Aku memandangi mobilnya yang menjauh, merasakan sedikit kebingungan dan ketegangan dalam dada. Apakah ini benar-benar perjalanan bisnis? Atau hanya alasan untuk pergi bersama Tara? Seperti yang sudah kuputuskan sebelumnya, aku harus tetap tenang. Aku akan memantau setiap gerak-geriknya. Meski itu tidak mudah, perasaan cemas dan curiga mulai membekapku. Aku tidak bisa begitu saja mengabaikan semua tanda yang sudah kutemui. Sore itu, setelah selesai mengurus segala hal yang berkaitan dengan Arka, aku merasa ada sesuatu yang perlu kutindaklanjuti. Rasa penasaran yang membakar membuatku mengambil ponsel dan membuka aplikasi media sosial. Aku tahu, ini mungkin bukan jalan yang terbaik, tapi instingku mengatakan aku harus tahu lebih banyak. Aku membuka akun Instagram milik Tara, salah satu rekan kerja Andri yang kini menjadi pusat perhatianku. Selama beberapa hari terakhir, aku sudah mengamati akun itu dengan seksama. Tara sering memposting foto-foto kegiatan kantor dan perjalanannya. Tapi ada satu hal yang membuatku terus merasa tidak tenang. Andri selalu ada dalam latar belakang foto-foto itu. Tangan gemetar. Aku mulai menggulirkan feed Instagram Tara. Aku terus memeriksa setiap postingan dengan penuh perhatian, berusaha mencari petunjuk lebih lanjut. Dan akhirnya, aku menemukan sebuah story yang membuat darahku mendidih. Tara mengunggah foto dirinya yang sedang duduk di sebuah meja makan. Di sebelahnya, ada tangan pria yang jelas sekali milik Andri. Hanya bagian tangan yang terlihat. Tapi aku mengenali pergelangan tangannya dengan sangat jelas. Itu adalah tangan Andri, suamiku. Hatiku serasa berhenti berdetak. Aku memandangi foto itu dengan penuh kengerian. Seolah dunia di sekelilingku tiba-tiba terbalik. Tara mengunggah story dengan caption yang seolah disengaja. Malam yang menyenangkan. Senang bisa berbagi waktu bersama. Itu cukup untuk membuat jantungku terasa hampir keluar dari dada. Aku bisa merasakan darahku mendidih, dan seketika itu juga, aku merasa campuran antara kemarahan, kebingungan, dan ketakutan. Aku berpikir sejenak, mencoba mengontrol emosiku. Aku tidak boleh terburu-buru mengambil tindakan. Aku harus tetap sabar, walau rasanya ingin berteriak dan meledakkan amarahku. Semua ini membuatku semakin bingung. Apakah Andri benar-benar tega? Apakah dia sudah tak peduli lagi pada kami? Aku duduk terdiam di ruang tamu, dengan ponsel di tangan dan hati yang rasanya hampir terpecah. Rasanya seperti aku terjebak dalam mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Mengingat kembali bagaimana dia meminta izin untuk perjalanan bisnis, padahal kenyataannya, dia sedang bersama Tara, membuatku semakin terpuruk. Dia telah berbohong padaku dengan sangat mulus, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, aku akhirnya memutuskan untuk mengecek ulang story itu. Aku memastikan semua detail yang ada. Di latar belakang foto tersebut, tampak sebuah kamar hotel yang cukup mewah. Perabotan yang elegan, dengan tirai jendela yang tergulung sedikit ke atas, memberi petunjuk bahwa mereka sedang menginap di hotel. Tara tersenyum manis ke arah kamera, dan di sampingnya, aku bisa melihat dengan jelas tangan Andri yang tengah memegang cangkir kopi, sambil duduk dengan santai. Rasa cemas mulai berubah menjadi kemarahan yang membakar. Aku merasa sangat terhianati. Perasaan ingin bertanya langsung padanya, bahkan dengan nada marah, semakin kuat. Tetapi aku tahu, aku harus menghadapinya dengan cara yang lebih cerdas. Tanpa ragu, aku mengambil screenshot story tersebut sebagai bukti. Tidak ada lagi yang perlu ditunggu-tunggu. Ini adalah momen di mana aku harus mengumpulkan semua bukti yang bisa aku pakai untuk membuka mata Andri. Aku merasa, jika aku tidak mengambil langkah ini, aku akan semakin terperangkap dalam kebohongan-kebohongan yang telah ia buat. Dengan tangan yang masih gemetar, aku menyimpan screenshot itu dan menutup aplikasi media sosial. Rasanya hatiku sakit sekali. Tidak hanya karena aku merasa dikhianati, tetapi juga karena aku mulai melihat sisi lain dari Andri yang sebelumnya tak pernah aku duga. Mungkinkah dia sudah lama berselingkuh dengan Tara? Atau ini adalah sebuah hubungan yang baru dimulai? Aku menundukkan kepala, menarik napas panjang. Aku tidak bisa membiarkan perasaan emosi menguasai diriku. Jika aku ingin menyelesaikan ini,
Aku harus berpikir jernih. Langkah selanjutnya adalah membicarakan semuanya dengan Andri. Meskipun aku tahu itu tidak akan mudah. Namun, aku tidak bisa terus-menerus hidup dalam kebohongan dan kecurigaan seperti ini. Hari-hari berlalu, dan semakin hari sikap Andri semakin tak tertahankan. Setiap kali aku merasa sedikit lega, ada saja kata-kata pedas yang datang dari mulutnya. Dia tidak hanya meremehkan diriku, tetapi juga menghancurkan kepercayaan diriku perlahan-lahan. Rasanya setiap kali dia membuka mulut, dia hanya berusaha menyakiti hatiku. Suatu pagi, ketika aku sedang merapikan rumah setelah Arka selesai bermain, Andri datang dengan wajah yang datar. Dia sepertinya baru saja selesai bekerja dari rumah, dan belum ada senyum yang mengembang di wajahnya. Dia langsung duduk di meja makan, menatapku dengan mata yang kosong. "Liz," katanya dengan nada dingin, "kamu sadar nggak sih? Penampilanmu itu bikin malu. Aku bahkan nggak bisa lagi bangga jalan bareng kamu. Udah gitu, anak kita sekarang juga lebih sering dilihat orang lain karena penampilanmu yang kayak gitu." Hatiku langsung terkoyak mendengar kata-kata itu. Aku ingin menjawab, tetapi kata-kata itu terlalu tajam untuk dibalas. "Apa kamu sadar, Liz? Kalau kamu terus-terusan seperti ini, aku nggak tahu deh sampai kapan bisa bertahan. Gak heran kalau aku lebih memilih kerja lembur daripada ngurusin rumah sama kamu yang udah nggak menarik lagi." Kata-katanya seperti pisau yang terus-menerus mengiris hatiku. Setiap kalimatnya, setiap kalimat yang menyakiti itu, membuatku merasa semakin kecil, semakin tak berharga. Aku merasa dirinya yang dulu penuh perhatian, yang dulu aku anggap sebagai suami yang bisa diandalkan, kini seolah menghilang, digantikan oleh seseorang yang tak peduli lagi. Aku mencoba berbicara, berharap ada sedikit pengertian, namun dia justru semakin sinis. "Liz, kamu itu ibu rumah tangga, tapi kok kayak nggak bisa ngurus diri sendiri sih? Ini bukan cuma soal aku. Loh, orang-orang mulai lihat kok. Dan aku nggak mau dibilang punya istri yang nggak bisa jaga diri. Kamu nggak malu ya? Kalau kamu nggak bisa berubah, ya aku nggak bisa janji apa-apa deh." Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa semakin keras dan menghancurkan. Sepertinya dia tidak pernah peduli dengan kondisiku, dengan apa yang aku hadapi setiap hari. Apa dia tidak sadar bahwa aku juga berjuang, tidak hanya untuk dia dan Arka, tetapi juga untuk menjaga rumah ini tetap berjalan? Namun apa yang aku dapatkan? Hanya penghinaan demi penghinaan. Aku merasa sakit, marah, tetapi aku tahu aku tidak bisa terus diam. Hari itu, aku merasa ada sesuatu yang harus kuubah. Aku harus menunjukkan siapa aku sebenarnya. Bukan hanya istri yang bisa diremehkan dan diinjak-injak. Aku menatapnya dengan mata yang penuh tekad. "Andri, cukup. Aku sudah cukup lama mendiamkan kamu. Aku nggak akan terima lagi perlakuan kayak gini. Kamu nggak punya hak buat merendahkan aku, apalagi menghina aku seperti itu. Kalau kamu mau terus memperlakukan aku seperti ini, berarti kamu salah. Aku bukan budakmu. Aku bukan boneka yang bisa kamu atur sesuai kemauanmu." Wajah Andri berubah. Ada sedikit kejutan yang terpancar di matanya. Tapi aku tahu itu hanya sebentar. Dia tidak pernah menganggap aku serius. "Aku nggak tahu deh, Liz. Apa yang harus aku katakan? Kamu itu selalu mengeluh, selalu menganggap aku salah. Padahal aku cuma bilang yang sebenarnya. Kamu tuh bukan siapa-siapa lagi di mata aku." Aku tidak bisa menahan air mata yang tiba-tiba mengalir. Tetapi aku tahu aku harus tetap berdiri tegak. "Aku nggak peduli, Andri. Aku nggak peduli apa yang kamu pikirkan. Kamu udah terlalu banyak nyakitin hati aku. Aku nggak akan diam lagi. Kalau kamu memang berpikir begitu, ya lebih baik kita berhenti saja." Aku berdiri, menatapnya dengan mata yang penuh amarah. Andri hanya bisa memandangku tanpa bisa berkata apa-apa. Sepertinya dia tidak tahu harus bagaimana menghadapi aku yang sudah berubah. Namun, aku tahu, aku tak bisa lagi membiarkan diriku diperlakukan seperti ini. Aku harus bangkit. Dia akhirnya mengalihkan pandangannya, seolah tidak ingin melanjutkan percakapan ini. "Aku capek, Liz. Capek sama semua ini." Andri berdiri dan dengan langkah cepat menuju pintu.
Aku pergi ke kantor, katanya tanpa menoleh lagi. Dan sebelum aku sempat berbicara atau berkata apapun, dia sudah menghilang keluar dari rumah, meninggalkan aku dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Semua kata-kata itu bergema di kepalaku, membuatku merasa semakin terkoyak. Aku terduduk di sofa, merasakan perasaan hampa yang menguasai diriku. Rasa sakit akibat perlakuannya yang terus-menerus merendahkan dan memojokkan aku kini menjadi lebih nyata dari sebelumnya. Aku tahu, mungkin aku harus memilih jalan yang lebih baik untuk diriku dan Arka. Tapi, bagaimana caranya? Akankah aku terus membiarkan diriku dihancurkan perlahan oleh sikapnya? Setelah berhari-hari terjebak dalam rutinitas yang penuh ketegangan dan perlakuan merendahkan dari Andri, aku merasa aku butuh sedikit waktu untuk diriku sendiri. Aku merasa terkepung dalam rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan. Namun justru kini terasa penuh dengan ketidakpastian dan sakit hati. Arka yang masih kecil, tak pernah berhenti membuat hari-hariku lebih cerah, tetapi juga menambah beban di pundakku. Aku tidak bisa terus seperti ini, hidup dalam suasana yang penuh tekanan. Akhirnya, aku memutuskan untuk keluar dari rumah sejenak. Aku ingin pergi ke suatu tempat, sedikit melarikan diri dari kenyataan. Aku membawa Arka, meskipun dengan hati yang berat, karena aku tidak ingin anakku merasakan ketegangan yang kurasakan. Kami menuju sebuah kafe kecil yang jauh dari rumah, sebuah tempat yang selalu membuatku merasa tenang. Tempat ini seharusnya memberi sedikit ruang untukku bernapas, jauh dari segala masalah yang menggelayuti pikiranku. Sesampainya di kafe, aku mencoba duduk dengan nyaman. Arka tertidur di gendonganku, dan aku merasa sedikit lebih tenang. Aku memesan secangkir kopi hangat dan mulai menikmati suasana sepi kafe itu. Tetapi ketenangan itu hanya berlangsung sebentar. Aku melihat sepasang kekasih duduk di sudut kafe, tidak jauh dari tempatku. Mereka tertawa, berbicara dengan mesra, dan aku terkejut saat melihat siapa yang duduk bersama wanita itu. Andri, suamiku. Hati ini langsung bergejolak. Tidak bisa dipercaya. Aku melihat dengan jelas. Andri sedang duduk bersama seorang wanita yang aku kenal betul. Tara, wanita yang sudah lama kucurigai. Yang aku tahu adalah rekan kerja Andri. Wanita itu tampak begitu mesra, tertawa manis di depan Andri. Andri, dengan tatapan lembut, mengelus rambut Tara dengan penuh kasih sayang. Jantungku serasa berhenti berdetak. Dunia di sekitarku terasa blur. Aku menatap mereka berdua. Perasaan marah dan kecewa semakin membuncah. Tak ada lagi yang bisa kutahan. Aku tak bisa hanya duduk diam menyaksikan pengkhianatan yang jelas di hadapanku. Dengan gemetar, aku berdiri, berusaha mengendalikan diri agar tak meledak di tempat. Arka yang masih tidur nyenyak di gendonganku, seolah tak tahu apa yang sedang terjadi. Langkahku terasa berat. Tetapi aku berjalan ke arah mereka, tak peduli lagi dengan pandangan orang-orang di sekitar. Aku tahu, aku tak bisa membiarkan ini berlalu begitu saja. Aku harus menghadapinya, harus melawan perasaan ini, bahkan jika itu menghancurkan hatiku. Andri. Aku memanggilnya dengan suara yang tegas, berusaha menahan emosiku. Apa yang kamu lakukan di sini? Dengan dia? Suaraku terdengar nyaring, mengundang perhatian orang-orang di sekitar. Andri terkejut. Wajahnya langsung berubah menjadi pucat saat melihatku berdiri di depan mereka. Tara, yang awalnya tampak santai, kini terlihat cemas. Andri segera berdiri, mencoba menenangkan situasi yang semakin kacau. Liz, kenapa kamu di sini? Kenapa nggak bilang sebelumnya? Katanya, berusaha terdengar tenang meskipun jelas kebingungannya. Kenapa aku harus bilang? Andri, kamu pikir aku nggak tahu? Kamu pikir aku nggak bisa melihat apa yang jelas di depan mata? Kamu benar-benar nggak malu? Elus rambutnya dengan mesra begitu. Aku berkata dengan suara yang bergetar, namun penuh amarah. Tara, yang duduk di samping Andri, tampak bingung, namun dia tidak berusaha menjelaskan apapun. Hanya ada diam yang membekap ruang di sekitar kami. Aku tahu dia hanya merasa terpojok. Begitu juga Andri. Apa ini semua? Andri? Apa kamu serius dengan dia? Aku bertanya dengan penuh kebencian, marah sekaligus kecewa.
Aku bisa melihat ketegangan di wajahnya. Namun Andri tidak menjawab. Tara, ini masalah pribadi kami. Andri berkata dengan suara datar, berusaha menenangkan situasi. Namun aku tidak ingin mendengarnya lagi. Aku menatap Andri tajam. Masalah pribadi? Itu sudah terlalu jauh. Andri, kamu sudah mengkhianatiku. Kamu sudah mengkhianatimu sendiri. Apa yang kamu pikirkan? Apa kamu kira aku akan diam saja? Aku merasa hatiku ingin meledak. Semakin lama, semakin tak terkendali. Tara berdiri, tampak ragu untuk melanjutkan percakapan. Andri mencoba menahan aku. Namun aku sudah tak bisa menahan emosiku lagi. Aku nggak butuh penjelasan dari kamu. Andri, kamu sudah jelas bersikap seperti ini. Dan aku nggak mau lagi terjebak dalam kebohongan ini. Suasana kafe yang tadinya tenang kini menjadi kacau. Beberapa pengunjung menatap kami dengan heran. Beberapa bahkan mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam kejadian ini. Aku merasa hatiku semakin hancur. Tetapi aku juga merasa bahwa aku tidak bisa lagi membiarkan diriku diinjak-injak. Aku berteriak, menuntut penjelasan. Tetapi Andri hanya diam, tidak bisa membela dirinya. Akhirnya, Andri terlihat panik dan berkata, "Ayo, Liz, kita pulang sekarang. Ini nggak perlu diperpanjang. Kita bicara di rumah." Aku merasa tubuhku lemas, tetapi aku tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Aku nggak mau pulang sama kamu. Andri, aku sudah cukup dengan semua ini. Aku sudah cukup mendengar kebohongan-kebohongan kamu. Namun, Andri memaksa. Dia berusaha menarik tanganku, dan karena tidak ingin membuat keributan lebih besar, aku pun menurut. Aku membawa Arka, berusaha untuk tidak menangis meskipun hatiku terasa terbelah. Kami pulang dalam diam. Suasana di mobil begitu mencekam, tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut kami. Hanya deru mesin mobil yang mengisi kekosongan. Setiap detiknya terasa semakin berat. Setelah kejadian di kafe, suasana di rumah menjadi semakin tegang. Andri dan aku berjalan pulang dalam diam. Arka yang tertidur dalam pelukanku hanya menambah kesunyian yang semakin terasa. Aku merasa seperti beban yang begitu berat di pundakku. Namun aku berusaha tetap tegak. Sesampainya di rumah, semua yang sudah terpendam akhirnya meledak. Andri berjalan masuk terlebih dahulu, meninggalkanku yang masih terpaku di depan pintu. Wajahnya merah padam, tampak seperti api yang sedang berkobar. Aku menatapnya dari belakang, namun aku sudah bisa merasakan hawa panas yang menyelimuti seluruh ruangan. Aku tahu ini akan berakhir buruk, tetapi aku tetap memaksakan diri untuk berbicara. Begitu aku masuk, Andri langsung berbalik menatapku. Matanya tajam, penuh kebencian, dan itu langsung menusuk hatiku. Seperti ada sesuatu yang meledak dalam dirinya. Sesuatu yang sudah tidak bisa dia tahan lagi. "Jangan pernah lakukan itu lagi, Liz," teriak Andri dengan suara yang bergetar penuh emosi. "Apa yang kamu pikirkan? Kamu bikin aku malu di depan semua orang di kafe tadi. Aku nggak bisa tahan dengan sikapmu yang kayak gitu," katanya dengan nada penuh kebencian. Aku terkejut. Mulutku terkunci. Aku ingin menjawab, tetapi kata-kata itu begitu tajam, membuatku tersedak. "Malu. Yang malu itu kamu, Andri." Aku akhirnya bisa bersuara. "Yang kamu lakuin itu yang seharusnya bikin malu. Kamu main belakang dengan Tara. Itu yang gak bisa aku tahan." Aku terengah-engah, mencoba menahan air mata yang sudah hampir menetes. Andri tertawa sinis, lebih menambah sakit di hatiku. "Oh, jadi kamu yang merasa benar sekarang? Semua yang kamu lakukan ini karena aku, kan? Kalau kamu bisa jaga tubuhmu, bisa jaga penampilanmu, aku nggak bakal tertarik sama wanita lain." Andri mendekat, semakin mendekat, membuat udara di sekitar semakin panas. "Kamu tuh nggak pernah peduli sama dirimu sendiri, cuma sibuk sama anak. Coba lihat dirimu. Kamu udah nggak menarik lagi di mataku," katanya dengan penuh hinaan. Aku merasa tubuhku lemas. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti racun yang menyebar ke seluruh tubuhku. Rasa sakitnya begitu dalam, sampai aku hampir tak bisa bernapas. Tapi aku berusaha tetap berdiri,
meskipun hatiku hancur. Jadi, aku yang salah. Suaraku mulai bergetar. Namun aku berusaha keras untuk tetap tegas. Aku yang salah karena nggak bisa jaga penampilan? Karena sibuk mengurus keluarga kita? Kalau kamu lebih memilih Tara, itu salahku, kan? Aku mendekat, menatapnya dengan marah, meskipun aku merasa begitu rapuh. Andri melangkah mundur. Wajahnya penuh dengan kebencian. Ya, memang salah kamu. Kamu cuma mikir tentang diri sendiri. Nggak pernah mikir tentang aku. Kalau kamu nggak berubah, aku nggak tahu sampai kapan aku bisa tahan. Katanya, suaranya penuh dengan nada menghina. Aku nggak butuh istri yang cuma bisa duduk di rumah, ngurus anak, dan nggak pernah peduli sama dirinya sendiri. Aku butuh wanita yang bisa bikin aku bangga, yang bisa bikin aku merasa hidup lagi. Aku ingin berteriak. Tetapi kata-kata Andri membuat seluruh tubuhku terasa lumpuh. Aku udah capek dengan semua ini, Liz. Andri berkata, suaranya keras dan penuh penekanan. Aku nggak bisa terus hidup dengan istri yang nggak bisa jaga diri. Kamu sudah nggak sama lagi seperti dulu, dan itu bikin aku mikir, apakah aku masih bisa bertahan dengan kamu? Air mataku mulai menetes tanpa bisa kubendung. Jadi, kamu menganggap aku nggak berharga lagi. Aku berbisik dengan suara yang hampir tak terdengar. Kamu menganggap aku cuma beban buat kamu. Andri menggelengkan kepalanya. Wajahnya penuh dengan kebencian. Kamu itu beban, Liz. Katanya dengan nada penuh amarah. Membuat jantungku serasa berhenti berdetak. Aku menatapnya tajam. Tak peduli berapa banyak luka yang dia coba buat dengan kata-katanya. Jadi, sekarang kamu menyesal menikah denganku? Tanyaku. Suaraku tetap datar meski di dalam hatiku rasa sakit itu sangat dalam. Ya, aku menyesal. Jawabnya dengan suara dingin, penuh kemarahan. Dia menatapku dengan penuh kebencian, dan aku bisa merasakan setiap kata yang dia ucapkan bagaikan pisau yang mengiris hatiku. Namun, aku tahu ini bukan waktunya untuk lemah. Aku tidak bisa terus membiarkan dia menghancurkan diriku. Kalau kamu merasa begitu, kalau kamu benar-benar berpikir aku nggak layak buat kamu, kenapa kita masih di sini, Andri? Aku berkata dengan suara yang tegas. Meskipun air mata perlahan menetes, aku tetap berusaha mengendalikan diriku. Kalau kamu ingin keluar dari hubungan ini, maka aku akan pergi. Aku nggak akan tinggal dalam pernikahan yang cuma kamu buat penuh kebencian. Andri terdiam sesaat, seperti tidak percaya dengan apa yang aku katakan. Namun, hanya butuh beberapa detik baginya untuk menanggapi dengan lebih pedas. Aku nggak peduli lagi, Liz. Aku akan menceraikan kamu. Itu sudah keputusan aku. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar dalam hidupku. Aku sudah mendengar kata itu sebelumnya dalam bayangan, tapi mendengarnya langsung dari mulut Andri membuatnya terasa lebih menyakitkan. Namun, anehnya, aku tidak merasa takut. Sebaliknya, aku merasa lega. Aku tahu ini adalah akhir dari sebuah perjalanan yang sudah lama tidak sehat. Kalau itu yang kamu inginkan, Andri, jawabku dengan suara yang lebih dingin, lebih tegas daripada sebelumnya. Aku terima. Aku nggak akan melawan keputusanmu. Tapi ingat, kamu yang memilih ini. Aku menatapnya dengan tajam, mengumpulkan seluruh keberanian yang tersisa. Dan aku nggak akan pernah membiarkanmu menghancurkan hidupku dan Arka. Aku berbalik, mengambil tas di dekat pintu dan berjalan menuju kamar Arka. Ketika aku masuk, aku melihatnya tidur dengan tenang, tanpa mengetahui apa yang baru saja terjadi di luar. Aku mengangkatnya dengan hati-hati, memeluknya erat. Rasanya berat, tetapi ada sebuah tekad dalam diriku yang tidak bisa diabaikan. Aku kembali keluar dari kamar dan menuju pintu depan. Andri berdiri diam di sana, menatapku dengan tatapan yang penuh kebencian. Tetapi kali ini, aku tidak peduli. Aku sudah membuat keputusan. Liz, kamu gak akan bisa hidup tanpa aku, kata Andri dengan suara penuh ejekan. Tetapi aku tidak menoleh. Aku tidak membalas. Tidak ada lagi kata-kata yang perlu kuucapkan. Aku membuka pintu, melangkah keluar, dan meninggalkan rumah itu. Langkahku penuh dengan tekad, meski hatiku terasa hancur.
Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan membiarkan Arka tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan kebohongan dan ketidakbahagiaan. Aku menuju mobil dengan Arka di pelukanku, lalu menyetir menuju rumah orang tuaku. Di perjalanan, aku merasa lebih ringan. Meskipun hatiku masih terluka, aku tahu ini adalah awal dari kehidupan baru yang lebih baik. Sesampainya di rumah orang tuaku, aku merasa lega. Setiap langkah terasa lebih ringan, meskipun hatiku masih penuh dengan kepedihan. Aku memeluk Arka erat, dan saat pintu dibuka, aku disambut dengan pelukan hangat dari ibu dan ayahku. Mereka tidak bertanya banyak, tetapi tatapan mereka sudah cukup untuk tahu bahwa ada sesuatu yang besar yang baru saja terjadi. Ibu menggandengku masuk ke dalam rumah, dan ayah duduk di sofa dengan ekspresi khawatir. Aku duduk di kursi di hadapan mereka, Arka masih di pelukanku, dan perlahan aku mulai menceritakan apa yang terjadi. Bagaimana Andri telah mengkhianatiku, bagaimana dia tak lagi menghargai aku sebagai seorang istri, dan bagaimana dia akhirnya menceraikan aku. Mata ibu berkaca-kaca, tetapi dia tetap berusaha kuat. Kamu nggak salah, Liz, katanya lembut. Kamu sudah melakukan yang terbaik untuk keluarga ini. Kadang, kalau kita terus bertahan dalam hubungan yang nggak sehat, kita hanya akan makin terluka. Ayahku juga menatapku penuh pengertian, meskipun wajahnya tampak lebih serius. Kamu lebih kuat daripada yang kamu kira. Kami akan selalu ada di sini untuk mendukungmu. Yang penting sekarang adalah kamu dan Arka. Bangun kembali hidupmu, Liz. Kata-kata itu menyentuh hatiku. Aku merasa seperti ada secercah harapan baru. Aku tidak lagi sendiri. Aku punya orang tuaku yang mendukungku, dan yang lebih penting, aku punya Arka yang selalu memberiku alasan untuk bangkit dan berjuang. 6 bulan telah berlalu sejak hari itu. Waktu seolah berlalu begitu cepat, dan aku sudah mulai menata kembali hidupku. Aku tidak lagi menyusui Arka, yang berarti ada lebih banyak waktu untuk diri sendiri. Aku mulai mencari pekerjaan, berusaha untuk membangun karir demi masa depan Arka. Aku tidak bisa terus terjebak dalam kesedihan dan penyesalan. Aku harus bergerak maju, lebih kuat, lebih baik, dan lebih mandiri. Aku mulai merawat diriku sendiri, yang selama ini terbengkalai. Aku pergi ke salon untuk merawat rambut, wajah, dan tubuhku. Aku mulai berolahraga secara teratur, menjaga pola makan, dan memastikan bahwa diriku tetap sehat. Perlahan, tubuhku kembali bugar, dan penampilanku pun kembali seperti dulu. Rasanya seperti menemukan diriku kembali, yang dulu sempat hilang di bawah beban rumah tangga yang penuh dengan ketegangan dan pengkhianatan. Aku merasa cantik lagi, tidak hanya dari luar, tetapi juga dari dalam. Perasaan percaya diri mulai tumbuh kembali. Aku tahu bahwa aku tidak perlu bergantung pada siapapun untuk merasa berharga. Aku cukup dengan diriku sendiri dan Arka. Kami sudah cukup kuat untuk menghadapi segala rintangan. Selain itu, aku juga mulai bekerja di sebuah perusahaan kecil yang memberikan peluang besar untuk berkembang. Pekerjaan ini memberiku rasa pencapaian yang sudah lama aku rindukan. Aku tidak hanya mengurus rumah dan anak, tetapi juga memiliki tujuan hidup yang jelas, yang bukan hanya untuk Arka, tetapi untuk diriku sendiri. Aku mulai membangun masa depan, bukan hanya untuk kami bertiga, tetapi juga untuk masa depanku yang lebih cerah. Suatu pagi, saat aku menatap diriku di cermin setelah selesai berolahraga, aku merasa bangga dengan diri sendiri. Tidak hanya karena penampilanku yang kembali seperti dulu, tetapi juga karena aku telah berhasil melalui masa-masa sulit dengan kekuatan yang tak terduga. Aku tahu hidupku belum sempurna, tetapi aku juga tahu bahwa aku bisa menghadapinya dengan kepala tegak. Aku sudah tidak lagi bergantung pada siapapun untuk merasa bahagia atau dihargai. Saat Arka bangun, aku memeluknya dengan penuh kasih sayang. Kamu akan tumbuh besar dengan ibu yang kuat, Arka. Ibu janji akan selalu berjuang untuk kita berdua, kataku sambil tersenyum. Arka tertawa kecil, dan aku merasa hatiku penuh dengan cinta dan kebahagiaan yang sederhana. Waktu berlalu, dan kehidupanku semakin stabil. Aku mulai menikmati setiap detik bersama Arka, jauh dari segala drama dan pertengkaran yang sebelumnya selalu membebani pikiranku. Namun, suatu hari,
aku mendengar kabar yang cukup mengejutkan dari salah satu temanku. Kabar itu datang seperti kilat yang menghantam jantungku, meskipun aku sudah berusaha untuk tidak lagi memikirkan Andri. Temanku, Rina, menghubungiku lewat telepon. "Lis, kamu nggak akan percaya apa yang terjadi sama Andri sekarang," katanya dengan nada yang penuh kepedulian. Aku terdiam sejenak, bertanya-tanya apa lagi yang bisa terjadi pada Andri. Sejujurnya, aku sudah tidak terlalu peduli dengan kehidupannya. Tetapi entah mengapa rasa penasaran itu tetap ada. "Apa yang terjadi?" tanyaku, berusaha terdengar tenang meskipun ada rasa yang mengganjal. "Jadi gini, katanya Andri yang dulu berencana menikahi Tara, kan?" Rina melanjutkan. "Tapi ternyata, Tara itu cuma memanfaatkan Andri. Dia nggak lebih dari sekadar wanita yang mengincar uang Andri. Semua harta yang Andri punya habis diboroskan untuk Tara. Tara bahkan gak peduli sama dia. Sekarang, dia malah pindah ke pria lain." Aku terkejut, namun tak bisa menutupi rasa lega yang muncul bersamaan. "Jadi, Andri sekarang hidup bagaimana?" "Andri hidup dalam keterbatasan sekarang," jawab Rina. "Dia nggak punya apa-apa lagi. Semua uangnya habis untuk Tara, dan sekarang dia hidup sengsara. Terlilit hutang. Bahkan gak bisa bayar sewa rumah. Sementara Tara sudah pindah dengan pria lain, lebih kaya tentunya." Kata-kata itu membuat pikiranku terhenti sejenak. Andri, yang dulu begitu sombong dan sering meremehkanku, kini harus merasakan pahitnya hidup tanpa harta dan tanpa seseorang yang benar-benar peduli padanya. Aku tidak bisa menghindar dari rasa iba yang muncul di hatiku, meskipun aku tahu dia tak pantas mendapatkannya. Rina melanjutkan. "Aku nggak bisa bayangin, Lis. Dulu dia selalu anggap kamu nggak bisa apa-apa. Tapi lihat sekarang, dia malah jatuh ke dalam lubang yang dia gali sendiri. Tara bukan apa-apa, cuma wanita yang menggunakan dia untuk kenyamanan hidup." Aku tertawa kecil, meskipun aku tidak ingin terlalu menunjukkan perasaan itu. Ada sesuatu yang dalam tentang perasaan puas yang mengalir di dalam diriku. Andri yang dulu menilai aku sebagai perempuan yang tidak layak, yang selalu merendahkanku, sekarang hidup dalam kehancuran. Segalanya yang dia anggap lebih baik dariku ternyata tidak membawa kebahagiaan sama sekali. "Baguslah," kataku dengan nada datar namun tegas. Dia sudah mendapat apa yang pantas dia terima. Suatu sore, aku sedang berbelanja kebutuhan di swalayan, mencoba menikmati kebebasanku setelah sekian lama. Arka yang sudah lebih besar kini asyik bermain di kereta belanja kecil yang kubawa. Suasana di sekitar cukup tenang, dan aku merasa tenang berjalan sendirian, jauh dari segala drama yang pernah ada. Tiba-tiba, aku merasakan ada yang menepuk pundakku dari belakang. Tanpa sempat berpikir, aku menolehkan wajahku. "Alisa." Suara itu terdengar akrab, dengan nada penuh kehangatan yang membuatku sedikit terkejut. Aku menatap wajah yang kini sudah familiar, namun terasa asing. Di hadapanku berdiri Andri, mantan suamiku. Dia terlihat berbeda, lebih kurus, dengan ekspresi wajah yang tidak lagi penuh dengan kepercayaan diri seperti dulu. Meskipun ada kesan terkejut di mataku, aku berusaha untuk tetap tenang. Andri tersenyum, senyum yang dulu sering ia tunjukkan saat memuji penampilanku. "Wah, Alisa, kamu sekarang jadi makin cantik, ya? Kurusan juga, seperti dulu. Sungguh, aku nggak menyangka kamu bisa berubah begitu luar biasa. Benar-benar berbeda." Aku hanya terdiam sejenak, merasakan campuran emosi yang datang begitu saja. Andri, yang dulu selalu merendahkanku, kini malah memujiku dengan cara yang seolah-olah ingin menggoda dan merayuku. Ternyata, sikapnya masih sama. Dia tidak belajar apa-apa dari semua yang telah terjadi. "Andri, apa yang kamu inginkan?" tanyaku dengan suara tegas. Meskipun hatiku sedikit tergores melihat dia yang dulu begitu aku sayangi kini berbicara seperti itu. "Kenapa kamu datang ke sini?" Andri menghela napas, seolah merasa sedikit canggung dengan pertanyaan langsung dariku. "Alisa, aku cuma ingin bilang kalau aku menyesal. Aku menyadari semuanya setelah aku kehilangan kamu. Tara, dia cuma memanfaatkan aku. Dan sekarang aku nggak punya apa-apa lagi.
Aku ingin kita kembali bersama. Aku janji akan berubah. Aku menatapnya tajam. Tak ada sedikit pun rasa kasihan di dalam diriku. Andri, kataku dengan tegas. Itu semua terlambat. Aku sudah melangkah jauh dari itu semua. Kamu hanya ingin kembali karena kamu tidak punya pilihan lain. Kamu tidak tahu apa yang sebenarnya kamu inginkan. Dan aku sudah jauh lebih baik tanpa kamu. Andri terkejut dengan jawabanku. Matanya membesar seolah tidak percaya. Alisa, jangan begitu. Aku benar-benar menyesal. Aku janji akan berubah. Aku mau mulai lagi dari awal, bersama kamu dan Arka. Aku menggelengkan kepala, menatapnya dengan tatapan yang penuh keyakinan. Tidak, Andri. Aku tidak mau kembali ke kehidupan yang sama. Aku sudah belajar banyak. Dan aku sudah cukup dengan semua kebohongan dan penghinaan yang kamu berikan. Aku lebih baik sekarang, dan aku tidak akan mengorbankan kedamaian yang aku miliki hanya untuk orang seperti kamu. Andri tampak kebingungan, hampir tidak percaya dengan apa yang aku katakan. Namun aku tidak memberi kesempatan untuk dia berbicara lebih lanjut. Aku mengangkat wajahku, menunjukkan bahwa keputusan ini sudah final. Jadi, tidak ada yang bisa kamu katakan lagi. Aku tidak akan kembali padamu, Andri. Andri berdiri di sana, terdiam, seolah tak tahu harus bagaimana. Aku berjalan pergi, meninggalkan dia yang semakin jauh dari hidupku. Setelah melalui semua cobaan yang berat, aku akhirnya bisa menemukan diriku kembali. Tubuhku, yang dulunya terabaikan dan tak terawat, kini tampak berbeda. Aku telah kembali ke bentuk tubuh semula, sehat, bugar, dan penuh energi. Aku merasa lebih percaya diri, lebih kuat, dan yang terpenting, lebih bahagia. Kini, setiap kali aku melihat cermin, aku melihat seorang wanita yang penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan. Semua usaha yang aku lakukan untuk diri sendiri, untuk Arka, dan untuk masa depan kami akhirnya berbuah manis. Arka selalu ada di sampingku, tumbuh menjadi anak yang penuh semangat dan cerdas. Dia adalah alasan utama aku berjuang dan terus maju. Setiap senyuman Arka, setiap pelukan hangat darinya, adalah kekuatan yang membuatku bangkit setiap hari. Keluarga juga menjadi sumber kekuatan bagiku. Mereka selalu mendukung setiap langkah yang aku ambil. Mereka ada di setiap momen penting, memberikan dorongan, dan menyemangatiku untuk tetap percaya bahwa aku layak mendapatkan kebahagiaan. Aku tidak pernah merasa sendirian lagi. Mereka yang selalu ada untukku, memberi cinta tanpa syarat. Kini, aku menjalani hidup dengan penuh rasa syukur. Aku tahu hidup tidak selalu sempurna, tetapi aku telah belajar untuk mencintai diriku sendiri dan menerima apa adanya. Tidak ada yang lebih penting bagi aku sekarang selain kebahagiaan yang aku rasakan. Jauh dari segala luka masa lalu, aku menatap masa depan dengan optimis, yakin bahwa langkah-langkah yang aku ambil hari ini akan membawaku ke kehidupan yang lebih baik. Aku tahu bahwa aku dan Arka akan selalu bersama, menghadapi segala tantangan hidup dengan penuh cinta dan keberanian. Dan dengan keluarga yang selalu ada untuk mendukung, aku merasa tidak ada yang bisa menghentikan kami. Aku akhirnya menemukan kebahagiaanku, tidak bergantung pada orang lain, tetapi pada diriku sendiri. Dan itu adalah pencapaian terbesar dalam hidupku.